Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sagitarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu untuk tanggal 14 hingga 21 bulan November 2024. Tetapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagitarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai. Situasi kamu dengan dirinya. Ya, kemudian di situ, kemudian ada di situ, kemudian ada energinya di situ. Ya. Kemudian ada di sini, kemudian ada di sini, ada di sini. Nah, jadi kalau Mari lihat seperti ini ya. Nampaknya tadi memang kamu itu tuh kok kayak yakin gitu ya. Kamu kayak udah pasti banget gitu loh bahwa seseorang ini adalah orang yang sudah tepat ya untuk kamu pilih mendampingi dirimu gitu ya. Kamu kok kayak ya mencurahkan gitu ya hatinya kamu ya, rasa sayangnya kamu, rasa cintanya kamu. Nampaknya hanya untuk dia seorang gitu ya. Jadi di situ ya namanya kamu orang yang mencintai dia ya. Tentu kamu akan datang dengan beberapa ekspektasi kamu tentang relationship kalian berdua ini gitu ya. Tetapi ternyata bagaimana harapannya kamu dalam hubungan kalian itu tuh masih jauh gitu ya dari kenyataan gitu ya. Ketika kamu sudah cinta sama dia, ketika kamu sudah sayang banget sama seseorang ini, ternyata dia tidak membalas ya perasaan cintanya kamu dan perasaannya sayang kamu itu tuh dengan sama besarnya gitu ya. Nah, jadi kayak ada model cinta yang bertepuk sebelah tangan ya hubungan kalian berdua ini. Kamu ingin ya dalam interaksinya kamu sama dia juga kayak itu adalah interaksi yang romantis gitu ya, interaksi yang menyenangkan gitu ya. Ya bagaimanalah seseorang yang mencintai seseorang ya kan, pasti sikap-sikapnya dia ya indah, ya manis, ya asik, ya menyenangkan, ya merawat, menjaga, melindungi, bersetia dan sebagainya gitu ya. Tentu itu yang kamu ingin lihat dari si pasangannya kamu ini gitu ya. Tetapi ya itu nampaknya dari sebelum tanggal 14 bulan November ini, nanti matanya kamu tuh terbuka lebar ya, telinganya kamu itu tuh tajam mendengar gitu ya. Jadi kamu melihat bagaimana gerak-gerik si pasangannya kamu ya, sikap lakunya si pasangan kamu, cara dia berujar ke kamu. Nanti di situ tuh kamu jadinya kayak yang tahu gitu ya bahwa ya dia ternyata energinya tidak sama besar dengan kamu, atau bahkan beberapa dengan pedihnya gitu ya, bisa kayak ngelihat jangankan seimbang sama, mendekati saja pun tidak, seperti itu ya. Jadi nampaknya kamu agak bersedih hati nih untuk di rentang 14 hingga 21 gitu ya. Kamu sedih banget di situ, kayak kamu ngerasa kamu dicampakkan, kamu diabaikan, kamu dibuang gitu ya. Kamu tidak merasa cukup dari bagaimana caranya dia memperlakukan kamu gitu ya. Nah, karena di sini tuh memang nanti cenderung pasif ya si seseorang ini tuh ke kamu gitu. Memang dia katakanlah ya dia tidak ngeblokir kamu gitu ya, tetapi ketika kamu coba ngajak dia chatting, dia tidak membalas ya, atau kalaupun dia membalas tapi balasannya dia seperti kayak balasan separuh hati, ogah-ogahan, males-malesan seperti itu ya. Hanya kayak memberikan kamu jawaban seadanya, sekedarnya. Nah, gitu ya. Nah, atau ketika kalian memang masih bisa bertemu, berjumpa, entah ini karena sudah suami kamu atau istrinya kamu, nanti dalam
perjumpaan itu dia kayak cenderung uh, menghindar dari kamu gitu ya. Nanti misalnya kamu udah susah payah masakin dia menu kesukaannya dia, ya disentuh pun tidak gitu ya. Atau ya ketika kamu coba gitu ya bercengkrama mesra dengan dia, nah dianya meladeni kamu dengan dingin gitu ya. Nah jadi kok kayak dia ada tetapi seperti dia sudah tiada gitu ya. Nah itu yang bikin hatinya kamu itu tuh sedih gitu loh ya. Mungkin ya kamu bahkan bisa agak-agak emosional nanti. Ya udahlah sekalian lah, apa kalau dia mau ceraikan aku ya udah bilang aja lah cerai ya. Atau kalau dia memang mau tinggalin aku ya udah dia blokir aja lah aku. Nah jadi bisa nanti kamu terbawa emosional ke arah sana daripada kamu merasa nanggung yang seperti ini gitu ya. Karena kalau nanggung seperti ini tuh ya tadi pedihnya itu tuh dia ada tapi kok dia seperti tidak tiada. Dia ada tetapi kayak menganggap kamu tidak ada gitu ya. Seperti kayak kamu ini tuh hanya dianggap angin-angin lalu aja gitu ya. Kamu hanya dianggap kayak seonggok daging dan tulang saja gitu ya. Sepertinya perasaannya kamu, pikirannya kamu tentang dirinya tidak dia pertimbangkan gitu ya. Jadi kayak empati simpatinya dia ke kamu rasa kok nggak ada gitu loh. Di saat ini kamu ingin, ya kamu bukan minta segepok uang, ya kamu nggak minta emas berlian gitu ya. Untuk saat ini kebutuhannya kamu adalah kamu ditenangkan jiwanya oleh dia gitu ya. Karena jiwamu lagi tidak bahagia nanti untuk di 14 hingga 21 gitu ya. Kamu ingin melihat ya bahwa kamu dicintai oleh dia, kamu disayangi oleh dia, kamu dihargai oleh dirinya. Kamu hanya melihat yang seperti itu ya. Kamu hanya ingin dia nice sama kamu, lebih ramah sama kamu, lebih hangat sama kamu gitu ya. Kamu membutuhkan energi cintanya dia gitu loh ya. Bukan kamu dalam arti bukan kamu membutuhkan uangnya dia dan sebagainya, enggak, tapi kehadirannya dia membawakan kesejukan bagi jiwanya kamu, kehangatan bagi jiwanya kamu gitu ya. Gitu. Kamu butuh dicintai ya untuk nanti di sana ya tanggal 14 hingga 21. Kamu ingin banget gitu ya melihat dia menatap kamu gitu ya dengan pandangan yang berarti ya, bahwa betapa berharganya kamu dalam hidupnya dia. Kamu ingin melihat itu gitu. Tapi kamu tidak menemukan, mari rasa ya. Nah jadi ya karena atas kekecewaannya kamu melihat kondisi dan keadaannya kalian ya, sikap lakunya dia ke kamu, mari nampak kamu bisa cukup dramatis nanti gitu ya. Makanya yang keluar di sana seperti yang Mari sampaikan tadi, ya udah kalau memang dia udah nggak mau lagi sama aku, sekalian pergi gitu ya. Kamu bisa di situ tuh ya gimana kalau orang dramatis ya, kadang-kadang kamu bisa ya gimana ya, ini pasti macam-macam ya peragaan kedramatisannya orang ya. Misalnya seperti nggak mau pulang ke rumah, nah gitu ya, karena kalau kamu melihat dia tersayat-sayat hatinya kamu gitu ya. Atau kamu bisa kok kayak ikutan juga menjauhi dia gitu ya. Nah, ikutnya kamu menjauh dari dia ya karena setiap kamu melihat dia ya gimana gitu ya. Atau ya kamu di sana itu tuh bisa agak lebih marah-marah gitu ya. Kamu marahin anak-anaknya kalian kalau anak-anak sudah ada gitu ya. Kamu bisa seperti yang hempas-hempas pintu gitu ya. Ya pokoknya kamu mau kayak luapin apa yang sebenarnya kamu rasa gitu ya. Kamu marah-marahnya kamu itu bukan mau marahin dia, tapi biar dia tahu gitu loh bahwa ada yang tertekan di dalam dirimu yang ingin dibebaskan ya, yang ingin dipahami, yang ingin dimengerti oleh dirinya. Nah kayak gitu ya. Jadi di sini kalau Mari lihat memang energi dari pasangannya kamu seperti mendua-dua hati memang sama kamunya gitu ya. Walaupun kalian pada kenyataannya sudah dalam ikatan rumah tangga, dia adalah suami kamu,
dia adalah istrinya kamu. Tapi sepertinya seseorang ini tuh kayak masih ingin kebebasan gitu ya. Jadi kalau untuk katakanlah terutama jika ini rumah tangga, untuk menjadi bertanggung jawab ya pada mental dan emosionalnya kamu, rasa-rasanya memang dia masih belum bisa ini ya. Ada kayak sisi lebih mementingkan ya diri sendiri, lebih memahami dirinya dia sendiri, dan dia masih agak sulit ya untuk mengerti, memahami orang lain gitu ya. Pertumbuhan dia untuk ke arah kedewasaan yang seperti itu, mari lihat, bisa jadi memang ya agak lambat gitu ya. Nah, tetapi kalau ini untuk urusan yang ceritanya masih pacaran, tentu ya namanya orang yang masih pacaran ya, mau diharapkan pun keseriusan itu tuh kayak chance-nya 50-50 gitu ya. Dan kemudian kebetulan aja gitu ya, si seseorang yang kamu cintai, seseorang kamu harapkan ini tuh ya memang rasa interestnya dia ke kamu untuk saat ini memang sudah berkurang gitu ya. Jadi kok kayaknya sparklingnya kamu di matanya dia itu tuh udah redup gitu loh ya. Orang ini nampaknya mari cepet up energinya dia ke kamu, dia cepet seneng sama kamu, dia cepet kayak membuka diri ke kamu, dia cepet kayak yang mau mengejar kamu, katakan gitu ya. Nah, tetapi ini ceritanya bisa begitu kamu lebih open ke dia gitu ya, kamunya udah jatuh cinta sama dia gitu ya, kamu sudah memberikan kesempatan bagi dia, tapi di situ tuh energinya dia sudah melandai ke kamu ya, energinya dia sudah berkurang sama kamu gitu, ketertarikannya dia ke kamu itu tuh sudah berkurang ya di sana. Jadi kok kayak juga seperti tidak ada lagi cerita yang dia rasa seru di antara kalian berdua, udah macam dapat dia kemonotonan relationship ini gitu ya. Kok tidak ada lagi sesuatu yang kamu lakukan, yang kamu ucapkan ya, itu tuh kok nggak ada lagi yang seperti membuat dia penasaran gitu ya. Kok kayak nggak ada seperti energi barunya yang dia lihat gitu ya. Jadi nampaknya orang ini memang cepet bosennya, cepet senengnya, cepet sukanya, tapi cepet bosennya gitu ya. Cepet dia perhatiannya berpindah kepada hal yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi ya untuk saat ini ngecuekin kamu kemudian menjadi hal yang wajar ya menurut dia. Lah orang nggak ada tarikannya ya, nggak ada tarikan yang istimewa dia rasakan kepada dirimu, setidaknya ya hanya untuk rentang sampai tanggal 21 aja gitu ya. Semoga setelah ini tuh ada perubahan ya dari dirinya. Tapi beberapa di antara kalian udah kadung skeptis ya. Jadi yang seperti ini terutama cewek ya, terutama cewek. Kamu kan namanya kita cewek ya, terbawa emosional gitu ya. Jadi ya mungkin di saat ini tuh pikiran-pikiran negatif tuh memang lebih kenceng ya sama kamu. Nah, jadi yang kayak aduh nggak mungkin lagi lah dia tertarik sama aku, aduh nggak mungkin lagi lah hubungan ini kembali seperti yang dulu. Aduh, padahal walaupun sebenarnya ada juga tetap harapan, tapi kok kayaknya seperti takut gitu ya, seperti takut berharap. Nah, akhirnya skeptis untuk saat ini dirimu gitu. Aduh, habis ini tuh dia bakalan lebih menjauh dari aku, dia nanti ketemu sama cewek lain, dia nanti lebih seneng sama yang lain. Nah, mulai di sana ya. Jadi walaupun misalnya Mari bilang coba kamu sabar di sini, kamu bisa itu yang sabar apa gitu ya. Nggak mungkin lagi lah, aku udah lelah seperti ini, aku udah sedih gara-gara dia ini gitu ya. Nah, memang sih kalau Mari lihat ya itu tadi, bahwa kalau kamu mengharapkan dia segera bersikap seperti apa yang kamu harapkan ya, atau nggak usah lah seperti apa yang kamu harapkan, tetapi dia bersikap seperti dia yang dulu ke kamu gitu ya. Betapa mungkin kamu melihat dia tergila-gila sama kamu, dia kejar-kejar kamu, kamu seperti sangat amat dibutuhkan oleh dia ya. Kamu ingin ya melihat dia seperti dia yang dulu ke kamu,
Tapi ya mungkin untuk peragaan seperti itu masih belum akan kamu bisa lihat di setidaknya sampai tanggal 21 nanti gitu ya. Lebih kayak cenderung ya cuek dia ya, lebih banyak cueknya dia, lebih banyak kayak mengacuhkan kamu, ya hangat-hangat kuku kayak gitu. Mari rasa ya, hangat-hangat kuku yang seperti ya nggak mau terlalu welcome sama kamu, nggak ngerti ini entah apa yang bikin dia jengkel sama kamu. Karena Maria dia jengkel, sepertinya sikap yang seperti ini tuh kayak yang sengaja gitu ya, dia sengaja melakukan tindakan yang seperti ini ke kamu karena ini seseorang ini tuh memang dia belum dewasa, itu aja ya, dia belum dewasa. Apalagi kalau dia itu tuh sudah jadi suami, dia itu sudah jadi istri, keegoisannya dia itu tuh masih lebih tinggi. Jadi ini ibaratnya kayak kesadaran anak-anak kecil gitu ya, bahwa ya kepuasannya aku yang harus penting ya, bahwa kesenangannya aku yang lebih penting gitu. Jadi kalau untuk memahami orang lain ya, bahwa orang lain juga ada perasaannya, orang lain juga bisa bernegatif, orang lain juga bisa terdampak buruk oleh sikapnya dia, itu tuh masih kayak yang luput di matanya dia gitu ya. Jadi di sini tuh dia bisa aja kayak yang ngerasa bahwa kok kamu nampaknya memang begitu. Ini dia ya. Dia itu tuh memang senangnya mengejar ya. Dia senangnya mengejar, dia senangnya memang mengalami sensasi sedang memburu target gitu. Tapi sementara kamu bisa aja ya, sebenarnya gini niatannya kamu ya, biar dia jangan capek-capek ngejar kamu gitu ya, ya biar dia jangan yang bersusah payah berlelah-lelah untuk kamu gitu ya. Jadi kamu yang kayak segera membuka diri kepada si seseorang ini gitu ya, kamu tidak mau memperumit, katakan seperti itu. Tetapi justru niatan baiknya kamu itu tuh mengurangi rasa sensasi dirinya ke kamu. Nah justru seperti itu ya, kebaikannya kamu justru dia tangkap seperti hal yang oh udah dapet kok, oh cuman begini aja, oh nah kayak gitu ya. Dan memang agak datang ya rasa senengnya dia untuk saat ini tuh kalau melihat tanda kutip kamunya sedikit merasa tertekan kepada dia gitu ya, oleh dia. Ketika dia nampaknya ada anger issue ya, pasangannya kamu ini ada anger issue-nya. Jadi kalau orang punya anger issue itu tuh ada kayak perasaan seneng juga kalau bisa ngebully orang lain ya, kalau bisa bikin orang lain itu tuh merasa gimana-gimana gitu ya. Pokoknya dalam kondisi yang tidak nyaman, seperti ada kepuasan ya, seperti ada sensasi kepuasan tersendiri. Nah di sana ya, makanya memang sebaik apapun kamu coba berusaha di hadapannya dia, kok jadi itu dia lihat sebagai peluang ya untuk tanda kutip untuk kayak ngerjain kamu. Nah di sana ya, jadi ini tuh ya memang ya kamu kebetulan lagi bertemu dengan dia di masa-masa dia dalam proses untuk belajar lebih wise lagi ya, belajar lebih berempati lagi pada orang lain gitu ya. Nah di situ kebetulan aja kamu ketemu dia dalam keadaan kesadaran lagi di mode bahwa hanya ada aku yang penting gitu, bahwa ini juga ya ada tadi anger issue. Aku juga ditekan kok, aku juga merasa tertekan. Ini tuh kayaknya anger issue sudah dipendam dari masa remaja ya, dari masa SMP. Sepertinya di masa SMP dia tidak dibiarkan untuk mengakui dan diakui sisi-sisi penderitaannya dia, sakitnya dia, berharganya dia ya, tidak dia dapatkan itu. Jadi inner child yang sakit seperti itu tuh masih terbawa-bawa hingga saat ini. Jadi kok kayak tanda kutip ya melukai orang lain, seperti membawa kesenangan tertentu bagi dia. Nah seperti itu ya. Jadi ya memang
itu dulu yang kamu hadapi ya, terserahlah kamu mau akan seperti apa menghadapi seperti ini ya, situasinya seperti ini. Tapi itu yang mari bisa sampaikan ke kamu ya, bahwa nanti kamu memang akan melihat sisi-sisi dia yang tersakiti ya, yang akhirnya juga bisa menyakiti dirimu. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, masuk energi dari Scorpio, hadir energi dari Aries, masuk Taurus, Virgo, Capricorn, energi dari Cancer ada di sini, energi dari Sagittarius menutup pembacaan kita ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.